Selamat datang di nonton episode ke-73 atau 73.0 sebuah review no spoiler dari film berjudul The Promise. The Promise sendiri adalah film tahun 2017 asal Thailand, dimana kita lagi suka nonton film Thailand. Dan di Thailand sendiri dikenal sebagai Puan Teralue. Bener gak sih bacanya gitu? Nggak tahu. Mungkin ada yang bisa berbahasa Thailand ya. Itu saya sudah maksimal itu ya. The Promise, judul dalam bahasa Thailand, Puan Tiralue. Tahun 2017 bergenre horor, disutradarai oleh Sofon Sakda Visit, diproduseri oleh GDH 559 atau Jor Kwang Films, dibintangi oleh Nam Tip, Jongracha Tawibun, dan Apicaya Tongkam. Dan kebanyakan scene dari film ini difilmkan atau di syuting di sebuah gedung atau menara yang sangat terkenal di Bangkok yang tidak pernah selesai pembangunannya, bernama Sathorn Unique Tower. Jadi gedungnya ini nyata ya. Gedungnya ini nyata, dan ada sisi nyata dari gedung ini yang berhubungan dengan film atau cerita film ini, yang akan saya bacakan sebagai berikut. Jadi film ini plotnya atau ceritanya itu berkisah antara dua sahabat remaja wanita atau remaja perempuan bernama Ip dan Bon, yang mana mereka berjanji untuk bersama-sama membunuh diri mereka. Luar biasa. Menurut gue ini adalah salah satu film dengan premis sangat menarik. Jadi gue begitu lihat, berjanji bunuh diri gitu kan, judulnya The Promise, berjanji bunuh diri, pasti si anjing satu nggak jadi bunuh diri ini kan. Dan benar gitu ya. Jadi Ip dan Bon mereka sama-sama udah berjanji ingin bunuh diri di gedung tersebut. Jadi ceritanya di film ini gedung Sathorn Unique Tower adalah punya keluarga mereka. Dibangun untuk tempat tinggal mewah ya. Jadi luxury condominium gitu ya. Apartemen mewah. Tapi karena krisis tahun 97, mungkin buat teman-teman yang masih terlalu muda tidak tahu ya. Jadi di Indonesia itu pernah namanya Krismon. Tahun 97-98. Bukan hanya di Indonesia tapi kebanyakan negara Asia, terutama Asia Tenggara itu terkena dampaknya, dan salah satunya Thailand. Akibatnya keluarga kaya mereka ini bangkrut. Pembangunan gedungnya tidak bisa diteruskan. Lalu Ip dan Bon yang masih ABG gitu kan, yang tadinya kaya, tajir gitu, stres men. Lalu mereka bunuh diri atau berjanji bunuh diri. Nah, lalu mereka berjanji bunuh diri. Lalu salah satu, yaitu si Bun ya, itu mengingkari janji tersebut. Jadi setelah si Ip bunuh diri, si Bun jiper dan tidak jadi bunuh diri. Anjing emang si Bun. Parah banget. 20 tahun kemudian, ketika si Bun karena satu dan lain hal harus mengunjungi kembali gedung tersebut, Sathorn Unique Tower itu, bersama anaknya. Dia mengunjungi gedung tersebut bersama anak perempuannya yang diperankan oleh Apicaya Tongkam. Di sini namanya Bau, tapi tulisannya Bell ya. Bell. Bacanya kan Bau gitu. Setelah mereka mengunjungi gedung itu lagi, si Bun bersama anaknya, tiba-tiba mulai terjadi keanehan-keanehan. Menurut lo ya kan, lu udah janji bunuh diri nggak jadi, menurut lu udah bagus di 20 tahun ya kan. Jadi The Promise ini menghasilkan 33,7 juta baht atau sekitar 1 juta dolar di Thai box office, dan menjadi film paling laku nomor 4 di tahun 2017 di Thailand. Ya itu. Jadi film ini juga memenangkan Supanahong National Film Award untuk Best Visual Effect. Ya, jadi sebagai film horor tahun 2017 asal Thailand, ya di Thailand berarti ini udah punya visual effect yang paling oke, makanya menang award nasionalnya sana. Seperti biasa di episode nonton, langsung to the point, bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak, The Promise atau Puan Tiralue. Udah
Ketiga kali ya, awas ya. Iya. Saya lagi belajar. Aduh, sebagai film horor ini mah menurut aku bagus banget. Ya, aku suka. Bagus. Bagus Oke, ya. ya. Nah, bagus dan sangat wajib ditonton, terutama kalau lu menikmat film horor Thailand ya. Kita sih nggak bisa dibilang udah banyak nonton film horor Thailand, tapi beberapa lah kita udah nonton, dan The Promise ini sejauh ini adalah film horor yang paling oke. Iya. Mungkin juga karena dia paling modern, tahun 2017. Ya kan? Kalau yang sebelum-sebelumnya biasanya di bawah 2010 gitu. Yang Jadi ngetop kan. The Promise ini secara teknologi sudah lebih maju, ceritanya juga matang kayak gitu sih. Lalu kalau langsung masuk ke sisi positif maupun negatif dari The Promise. Positif ya. Hmm. Ini sih keren ya. Jarang terjadi di film-film horor Iya. dimanapun, mau film bule, mau film apa sih ya. Ini nggak apa-apa ya, aku kasih tahu ya. Tapi Iya. tetap serem kok gitu. Iya, ini nggak spoiler kok, cuman memberikan sedikit hint Iya. keunikan dari The Promise ini apa. Ya, ini kamu cari-cari hantunya mana, nggak kelihatan, tapi itu suasananya apanya serem banget Yes. gitu. Yes. Ya. Jadi Bingung aja branding. Oh, kan? Jadi gitu mah. Jadi kalau lu penggemar film horor, gua asumsikan harusnya lu udah nonton Hereditary. Hereditary adalah salah satu contoh film horor yang punya kekuatan luar biasa dalam membangun atmosferik horor. The Promise adalah versi Thailand dari film yang mampu memberikan lu atmosferik horor secara prima. Jadi film ini tuh minim atau nggak ada ya. Jadi bukan yang kayak ngasih lihat lu setannya dengan make up yang jelek gitu ya. Hah, aku tahu kapan kamu mati. Lagi. misalnya tuh kan sampai goyang. Jangan. Oh, udah nggak kena kedua kali. Fail. Jadi atmosferik horror gitu. Jadi dia bukan yang kayak ngasih lu jump scare murahan dengan muka yang jelek gitu, enggak. Atmosfernya itu ngeri, suasananya ngeri. Seandainya ada jump scare pun dia lakukan dengan cara yang berbeda. Jadi The Promise ini sangat amat segar untuk sebuah film horor. Bukan hanya film horor Thailand, tapi film horor secara keseluruhan. Ya, bener, aku setuju banget itu. Segar. Apalagi positifnya? Segar juga ibunya di The Promise. Iya, ibunya cantik, anaknya cantik. Cocok ya. Iya, Jadi castingnya sudah tepat. iya. Kan sering Anda lihat di Indonesia castingnya tidak masuk. Film-film Indonesia tolong ya, casting director kerja. Ibunya Omas, anaknya Cinta Laura. Itu walaupun bukan film ya, itu kan FTV ya. Drama apa ya? FTV Tiap apa hari, sinetron. Anjing, sinetron apa ya? Aku nggak pernah nonton Ada sih. dulu sore-sore. Lupa judulnya. Iya. Ini sudah sama-sama cantik, jadi kita percaya gennya kan. Apalagi positifnya? Tegang itu ya itu serem kan, tegang. Segar. Sebagai film horor dia delivery kan seram dan tegangnya. Actingnya juga oke, acting oke, mungkin tidak luar biasa tapi oke. Juga di dalam perjalanannya itu ada kejutan yang saya tidak bisa saya ceritakan lebih lanjut karena spoiler ya. Tapi ada kejutan-kejutan yang menyenangkan, bukan menyenangkan nih, kejutan yang menjadi nilai tambah dari film inilah intinya gitu. Jadi perjalanan itu nanti akan ada dulu kayak wah ternyata gitu. Sebagai film horor, oke lah, menegangkannya, efek kejutnya, efek seramnya itu dapat. Apalagi? Ya itu premisnya kan ya. Kayak lihat sinopsisnya aja, waduh. Betul. Ceritanya punya premis yang sangat unik dan perjalanan sampai endingnya juga memuaskan ya. Iya. Menurut aku memuaskan ya. Ini tidak jatuh ke dalam lubang premis oke, ending hancur nggak. Ini premis sampai ending kita bisa menerima dengan segar. Premisnya aja tuh oke banget gitu. Gue sih belum pernah dengar ada film kayak gini ya. Iya, janji sama-sama bunuh diri terus yang satu back out gitu, ada nggak sih? Belum pernah dengar ya? Mungkin kalau kayak film Thailand mungkin yang dulu Kembar Siam itu Pak Lon, ya mungkin itu kan kayak bareng terus kan, soalnya Kembar Siam. Ya mungkin kalau Terus tema-tema taunya kayak satunya bareng mati. terus, lalu satu mati akhirnya menghantui itu mungkin ada lah ya. Tapi kalau yang benar-benar spesifik lu Lihat janjian mati gitu. bunuh diri itu lu nggak jadi, emang anjing. Kita juga jadinya
ya udah creepy gitu lah, maksudnya mereka temen akrab banget kan, akrab sampai segitunya gitu loh, ayo mati bareng gitu, udah se-creepy itu gitu. Jadi gue begitu denger premisnya tuh langsung hook banget gitu kan, unik karena kayak gitu. Terus gue kayak, si anjing pantas saya dihantuin, lo kurang ajar banget lagian, ya kan gitu. Tapi ternyata di perjalanannya kita bisa simpati juga sama si Boom karena dia sudah menjadi ibu ya. Jadi oke lah. Apalagi positifnya itu ya kali. Positifnya itu. Negatifnya? Negatifnya ya ada kayak mungkin kebodohan itu namanya, kebodohan tokohnya gitu lah, si Boom ini. Si ibu ini kayak ya dia udah dihantui, udah ya udah ketakutan, udah capek gitu kan, malah ya ini sedikit Istilahnya lu udah tahu ini setan gitu. ya udah jelas lah, ya udah dia aja udah tahu dari awal, ya udah tahu wah ini gara-gara salah aku atau dulu gitu. Dia malah minta tolongnya gara-gara ada anak kecil yang bisa lihat hantu, cuma gitu doang, padahal anak kecilnya juga ketakutan, dia minta tolong sama itu Roy Kiyoshi kecil lah. ya, bukan nama minta tolong sama apa orang pinter, dukun apa gitu, bukan gitu. Kalau emang lu udah tahu itu gara-gara hantu kan logika utamanya intinya gini, kalau lu nggak percaya hantu berarti lu akan cari jalur science kan. Nah si kampret ini percaya nih udah gara-gara hantu tapi tidak mencari jalur non science gitu. Maksudnya lu cari biksu kayak kan kalau di Thailand gitu ya, atau lu cari shaman gitu kan. Enggak, ini malah ada anak kecil ya bisa lihat setan nih, sini bantu saya gitu. Bagaimana sih? Iya, bodoh deh. Ya jadi ada skenarionya nggak terlalu rapi lah di bagian itu. Apalagi? Terus ya ini mungkin hantunya juga sabar banget ya. Iya. Kenapa nunggu sampai 20 tahun? Gimana kalau si tokoh utama ini tidak kembali nggak ke gedung itu. Jadi nggak ngajak anak. seperti yang ditulis di Wikipedia ini ya, sinopsisnya ini bukan spoiler gitu. Dihantuinya setelah 20 tahun dan setelah 20 tahun itu juga sepertinya karena si Boom ini kembali lagi ke situ sama anaknya. Jadi muncullah pertanyaan kita, kenapa menunggu 20 tahun? Kenapa harus setelah dia kembali? Dan bagaimana kalau setelah 20 tahun dia kembali? Atau bagaimana dia kembali sebelum 20 tahun, ya kan? Dan semua itu nggak dijawab. Tapi mungkin kalau orang yang ngerti mungkin mikir gini ya, mungkin karena hantu dia tidak punya cukup kekuatan jalan dari gedung itu turun terus ke rumahnya si Boom. Jadi kan ini kan dia datang dia bisa nebeng. Iya, mungkin kan ya kan kita nggak tahu. Tapi ini kan hantunya serem, hantunya hostile loh. Iya, yang salah satu kan powerful kan. Betul. Kenapa dia nggak bisa ke rumahnya nyariin dia gitu. Salah satu hal yang seger dari film ini adalah hantunya jahat banget, men. Kasar. Gila, hostile. Bukan yang kayak banci cuman nunjukin diri apa enggak. Ini melukai, menyakiti bener. Arwah yang marah gitu. Iya isi pertanyaannya itu ya. Tapi dia ada pindah lagi nggak sih? Pindah rumah. Dia sih emang cuma ngantuin di rumah ya setelah itu ya. Di rumah. Jadi mungkin kalau kita asumsikan ya, pertanyaan-pertanyaan tadi yang tidak dijawab secara eksplisit oleh si sutradara maupun skenario gitu, mungkin hantu ini terikat sebenarnya bukan pada gedungnya, tapi pada sebuah benda. Ya dibawa sama. Ya, jadi nanti kalau kamu menonton film ini kamu akan tahu benda apa itu. Mungkin dia terikat pada benda itu. Itu akan menjawab kenapa baru 20 tahun, kenapa baru ketika dia datang si hantu itu bisa beraksi. Tapi motif dia mengincar anaknya sih kita bisa terima ya, kan namanya marah, dia mau menyakiti lu semaksimal mungkin. Jadi untuk The Promise kamu kasih nilai berapa? Wih, sebagai film horor ya, udah lama ya kita nggak nonton film horor. Apa sih terakhir yang serem? Yang serem, aku tahu kapan kamu mati. Serem. Serem melihat Al. Nggak sopan. Apa ya film horor terakhir yang serem? Kalau diomongin gini jadi lupa sih. Iya. Film Hereditary sih terakhir kalau favorit aku. Ya, aku suka film horor. Dan aku merasa semakin aku tua, semakin susah untuk meng-appreciate sebuah film horor. Iya, kayak misalnya Dr. Sleep, oke lah gitu ya, nggak terlalu yang wow gitu ya.
udah susah ketakutan gitu loh. Woi gaya. Hmm. Iya. Padahal tadi aja kaget. Ya aku kagetan. Tapi kalau sampai ke bawah-bawah nggak bisa tidur apa-apa itu. Emang ini kamu nggak bisa tidur? Enggak, ya ini udah. enggak. Tapi ini serem gitu. Heeh. Berapa ya? Untuk film horor aku kasih dia berapa ya? 88 deh, angka cantik. Wih, Iya, aku suka. yes, oke sih untuk. Ya memang kayaknya di atas 85 di bawah 90 gitu gua kasih nilai 86 lah. 86 dari 100 untuk The Promise. Jadi kalau lu pencinta film horor, The Promise adalah salah satu film yang wajib lu tonton. Itu aja untuk habis nonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Teman-teman lu yang suka film Thailand, suka film horor, suka cewek Thailand, ya kan? Terkena korban krisis juga mungkin. Nah. Iya, iya. Jadi nyalakan juga lonceng notifikasi. Kalau lu suka review dari Puan Tiralue. Dan sampai jumpa 4 lagi kali loh. di episode nonton selanjutnya. Puan Tiralue. Dadah.